Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Septiani. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A yang bernomor NPM 2023180. Di sini saya akan membuat video yang mana untuk memenuhi ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika yang terjadi di lingkungan eksternal bisnis. Yang pertama yaitu stockholders. Para pemegang saham dalam sebuah perusahaan dikenal juga dengan sebutan stockholders, yang mana pemegang saham mendapatkan bagian tertentu dari hasil saham yang dijual oleh perusahaan yang telah melakukan listing di bursa saham. Perusahaan pada umumnya memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dengan penggunaan biaya yang minimal. Sebelum etika bisnis menjadi perhatian dalam lingkungan perusahaan, banyak cara-cara dilakukan agar perusahaan memperoleh keuntungan yang besar tanpa harus memikirkan keadaan sekitar atau dampak dari proses industri terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu stockholders. Istilah ini muncul dari asal kata stockholders, di mana bentuk kata ini timbul sebagai kritikan dasar atas tindakan perusahaan yang mana terlalu mementingkan kepentingan pemegang saham. Stockholders merupakan pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan, dan stockholder sendiri merupakan bagian dari stockholders. Antara pemegang saham sendiri sebagai pemilik kepentingan di perusahaan menginginkan perusahaannya untuk selalu memberikan kinerja maksimal yang mana ditunjukkan melalui perolehan profit perusahaan. Dengan profit yang ada, maka para pemegang saham akan mendapatkan pembagian dividen yang besar pula. Dikarenakan dengan membeli saham perusahaan, maka para pemegang saham tentu mengharapkan pembagian dividen sebagai hasil keuntungan perusahaan. Stockholders ini ialah kesadaran manusia akan lingkungan mulai muncul ketika era industri yang pada tahun 1960 mulai berkembang dengan pesat. Kesadaran ini tentu saja mulai dibarengi dengan kemunculan bentuk pemahaman baru terhadap etika bisnis. Perusahaan mulai diarahkan untuk memperhatikan lingkungan sekitar atau eksternal, selain lingkungan dalam perusahaan atau internal. Perusahaan memiliki dua ruang lingkup dalam pelaksanaan kegiatan. Yang pertama itu ialah lingkungan internal, yang mana pemegang kepentingan dalam lingkungan perusahaan yaitu pada pengembangan saham, direktur, karyawan, dan segenap departemen yang berada dan bertanggung jawab langsung terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal, yang mana pihak-pihak yang terkait adalah masyarakat yang berada di dekat perusahaan atau industri terkait, dan juga lingkungan atau ekosistem yang ada di sekitarnya. Yang ketiga yaitu whistleblower. Dalam lingkungan perusahaan dikenal juga salah satu tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan etika bisnis. Whistleblowing merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh perorangan untuk memberitahukan informasi tertentu kepada masyarakat atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan terkait. Pada dasarnya, whistleblower melakukan tindakan yang bertujuan untuk menghentikan atau meluruskan kembali arah dan tujuan perusahaan tempatnya bekerja. Perorangan ini berpendapat bahwa tindakan atau kegiatan yang dilakukan perusahaannya sudah melampaui batas. Etika dan tujuan dari perusahaan sudah melenceng dari yang sebelumnya, mengabaikan sejumlah peraturan-peraturan yang terutama oleh pihak berwenang atau regulasi pemerintah, dan juga mengabaikan keselamatan karyawan atau masyarakat sekitar menjadi dasar munculnya tindakan whistleblowing. Di sini terdapat dua bagian yaitu lingkungan internal, yang mana kasus whistleblower sering terjadi ketika perusahaan sudah mulai mengabaikan perusahaan. Di sini terdapat dua bagian yaitu lingkungan internal, yang mana kasus whistleblowing sering terjadi ketika perusahaan sudah mulai mengabaikan keselamatan para karyawannya hanya untuk menekan biaya produksi pada umumnya. Tindakan ini dilakukan oleh perorangan yang merasa bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan sudah tidak sesuai dengan standar keselamatan pekerja, dan juga hal tersebut dibiarkan berlarut oleh perusahaan dan bahkan terburuk sampai jatuh korban seperti dalam perusahaan industri kimia. Pengolahan proses produksi selalu berkaitan dengan bahan kimia yang berbahaya, yang mana standar pekerja berada dalam ruangan tertentu yang bersentuhan langsung dengan produk kimia berbahaya yang berkisaran 4-6 jam dalam ruangan. Setelah kurun waktu tersebut, pihak perusahaan harusnya melakukan pergantian jam kerja dengan karyawan lain.
Munculnya biaya yang lebih besar dikarenakan pergantian jam kerja tersebut membuat perusahaan enggan melakukannya, bahkan memaksa karyawannya untuk tetap kerja bersama secara terus-menerus tanpa pergantian jam. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal, yang mana berkaitan dengan hasil buangan industri, baik itu berupa limbah cair yang mana dibuang ke lingkungan sekitar ataupun berupa polusi udara yang mana dihasilkan oleh perusahaan terkait. Di sini terdapat beberapa syarat yang mana untuk melaporkan kesalahan perusahaan. Yang pertama yaitu internal. Yang pertama, kesalahan perusahaan harus besar. Yang kedua, pelapor harus didukung fakta yang benar atau jelas. Yang ketiga, pelaporan harus semata-mata dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pihak lain, bukan karena motif tertentu. Yang keempat, seharusnya diselesaikan secara internal. Yang selanjutnya yaitu beberapa contoh kegiatan bisnis yang mana mengutamakan sebuah keuntungan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu menggunakan tenaga kerja di bawah umur. Yang kedua, diskriminasi tenaga kerja. Yang ketiga, tidak menjamin keselamatan kerja. Dan yang keempat, upah di bawah ketentuan. Yang kelima, kelayakan tempat kerja dan yang lain sebagainya. Tidak hanya pihak perusahaan, pihak karyawan pun kerap melakukan tindakan tidak etis yang dapat merugikan pihak perusahaan. Contoh kegiatan tidak ada karyawan yang dapat merugikan perusahaan terbagi menjadi 4, yaitu menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi. Yang kedua yaitu memasukkan angka pada sebuah transaksi atau markup harga. Yang ketiga, memalsukan kualitas barang dengan yang seharusnya. Dan yang terakhir, transaksi gelap dengan vendor perusahaan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.